Universitas Negeri Medan. Nah, aku di sini tuh mau membahas mengenai perkembangan dari profesi pendidikan. Nah, sebelum membahas perkembangannya, kita harus tahu dulu dong apa itu profesi kependidikan. Nah, kata pertama ada kata profesi. Profesi seperti yang kita tahu adalah suatu pekerjaan atau kegiatan apa saja yang kita lakukan untuk memperoleh nafkah dengan menggunakan suatu keahlian. Lalu yang kedua ada pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi aktif dan positif dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau digabung, profesi kependidikan itu artinya pekerjaan yang sesuai keahliannya yang diberikan dan diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam kehidupannya yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Sekarang kita akan masuk ke perkembangan profesi guru di Indonesia. Pada masa penjajahan, guru juga ikut tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Profesi guru ini sangat disegani oleh penguasa kolonial Hindia Belanda. Orang yang diangkat menjadi guru sebelumnya belum pernah berpendidikan secara khusus dalam bidang profesi guru. Lalu secara perlahan, tenaga guru ditambah dan pada tahun 1912 didirikan organisasi perjuangan guru-guru pribumi loh. Nama organisasi itu Persatuan Guru Hindia Belanda. Lalu namanya itu diganti menjadi Persatuan Guru Indonesia atau yang sering disingkat dengan PGI. PGI ini tetap eksis loh sampai penjajahan Belanda berakhir karena sikap nasionalismenya yang tinggi. Tapi pada masa penjajahan Jepang, PGI tidak bisa beraktivitas secara terang-terangan loh, karena semua organisasi dianggap membahayakan. Nah, didirikanlah lembaga pendidikan atau kursus-kursus penyiapan guru, seperti Hoger Creek School yang disingkat HKS untuk guru-guru, lalu kursus Hufdekdek atau HA untuk calon kepala sekolah. Keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Nah, lalu masuk kita ke masa Orde Lama. Profesi guru boleh dibilang profesi kelas 2. Lalu guru dipandang sebelah mata, guru terbelenggu kondisi ekonomi, dan profesi yang terisolasi, miskin dan terasing. Lalu pada tanggal 25 November tahun 1945 lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, di masa yang Orde Baru, pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi profesional. Nah, di sini guru itu harus punya akte mengajar yang dikeluarkan oleh LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Ada tunjangan fungsional sebagai pengajar. Lalu di masa reformasi, pengakuan bahwa guru adalah profesi dengan pemberlakuan 1. Keputusan Presiden nomor 87 strip 1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Yang kedua, Undang-Undang nomor 20 strip 2003 tentang Sisdiknas. Ketiga, Undang-Undang nomor 14 strip 2005 tentang guru dan dosen. Keempat, PP nomor 74 strip 2008 tentang guru. Yang kelima, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 strip 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu yang terakhir ada Peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 3 strip V strip PB strip 2010 nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, tahu nggak teman-teman, pada tanggal 2 Desember 2004, Susilo Bambang Yudhoyono merancangkan guru sebagai profesi.
Guru didefinisikan sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dalam sejarahnya, pendidikan guru di Indonesia mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang disegani, dan dianggap sebagai orang yang paling mengetahui. Nah, di sini peranan guru tidak hanya mendidik anak di sekolah, namun juga mendidik masyarakat loh teman-teman. Guru menjadi tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik masalah pribadi maupun masalah sosial yang lebih luas. Namun, status dan kewibawaan guru yang tinggi itu mulai memudar seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, kepedulian guru, serta besarnya imbalan atau jasa. Pada zaman sekarang ini, kewibawaan dan status guru mulai memudar dan berkurang, karena guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi masyarakat. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar sudah lebih tinggi daripada pendidikan guru. Ketiga, jabatan guru dianggap kalah gengsi dari jabatan yang lain yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi. Nah, jadi tantangannya bagi pendidik di masa globalisasi ini itu perkembangan teknologi, yang lalu kedua krisis moral dan krisis sosial, krisis identitas sebagai bangsa, dan kelima perdagangan bebas. Teman-teman, setelah membahas mengenai perkembangan profesi kependidikan, sekarang aku mau menceritakan usaha yang aku lakukan untuk menjadi seorang guru. Awalnya profesi yang aku inginkan itu bukanlah menjadi seorang guru, tetapi saat SMA aku menjadi tertarik untuk menjadi seorang guru. Itu karena aku mulai mengajar anak-anak di gereja. Lalu aku masuk ke Universitas Negeri Medan, jurusan PGSD untuk memperdalam pengetahuan menjadi seorang guru. Nah, usaha yang aku lakukan mungkin belum banyak sih saat ini, tapi aku ingin terus berlatih. Latihan yang aku lakukan itu, contohnya aku masih mengajar anak-anak di gereja, mengajak mereka bernyanyi, mengajarkan mereka tentang firman-firman Tuhan. Tidak hanya itu, aku juga mengajar adikku mengerjakan PR-nya atau mengajaknya belajar saat ia mau ujian sebagai bentuk latihanku sebelum menjadi seorang guru. Jadi, itulah pembahasan tentang perkembangan profesi kependidikan dan usahaku untuk menjadi guru. Terima kasih.